Setiap anak pasti menyukai kegiatan bermain, dan bermain juga memberikan banyak manfaat untuk tumbuh kembang anak. Nah, sebetulnya bermain itu apa sih? Kemudian konsepnya itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa itu bermain. Yang pertama yaitu dari Smith and Pellegrini, yaitu pada tahun 2008. Mengungkapkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, fleksibel, aktif, dan positif. Dalam hal ini, berarti bahwa bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi memang keinginan tersebut muncul dari diri sendiri. Oleh karena itu, bermain itu menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan pula. Bermain ini bersifat fleksibel, tidak kaku, tidak terlalu berpatokan pada satu aturan, tapi mereka dapat memodifikasi aturan tersebut. Nah, anak dapat membuat sesuatu yang baru atau bertindak dalam cara-cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, bermain juga bersifat aktif karena melalui bermain anak benar-benar terlibat aktif dan ikut serta di dalamnya. Kemudian bermain juga bersifat positif karena bermain ini memberikan efek yang positif pada anak. Mereka dapat mengekspresikan perasaannya, dapat tersenyum, dapat tertawa gitu karena mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Yang kedua, menurut Panksepp yaitu pada 2005 bahwa bermain mempengaruhi perkembangan saraf di otak, yaitu membangun dan memperkuat jalur saraf di otak, kemudian menimbulkan juga kegembiraan, dimana ketika kegembiraan tersebut muncul dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar atau mengikuti kegiatan. Nah, yang ketiga menyebutkan bahwa bermain memungkinkan anak-anak menggunakan aktivitas sambil mengembangkan imajinasi, ketangkasan, dan fisik mereka. Nah, yang keempat menyebutkan bahwa bermain penting untuk perkembangan anak baik pada fisik motoriknya, sosial, dan emosi, dan bahkan perkembangan intelektualnya. Jadi bermain itu merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat membantu anak untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. Berkaitan dengan konsep bermain, ada beberapa karakteristik atau ciri dari kegiatan bermain. Di antaranya, yang pertama itu menyenangkan dan menggembirakan, yaitu anak menikmati kegiatan bermain tersebut. Mereka tampak riang, senang, mereka merasa menjadi tegang ataupun stres. Kemudian yang kedua, terlibat aktif bersama-sama. Semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti pada bermain masak-masakan, gitu ada anak yang menjadi penjual sayuran, ada anak yang menjadi pembeli sayuran, kemudian ada juga anak yang menjadi koki atau memasak sayuran yang telah dibeli tersebut dan sebagainya. Anak menciptakan sendiri tindakan apa yang sesuai dan akan mereka lakukan untuk mendukung kegiatan bermain mereka yang sesuai dengan peran yang mereka ambil. Kemudian yang ketiga, spontan dan sukarela. Nah, anak tidak merasa diwajibkan dan mereka juga melakukannya kapanpun mereka mau. Dan yang mendorong anak untuk melakukan kegiatan bermain tersebut adalah kegiatan itu sendiri, jadi bukan faktor luar. Misalkan karena didorong oleh orang lain atau disuruh oleh orang lain gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan tersebut karena memang motivasi tersebut muncul dalam dirinya. Nah, biasanya kegiatan yang akan dilakukan itu apabila memang itu betul-betul memuaskan dirinya. 4. Berpura-pura tidak kebetulan. Nah, dalam kegiatan tersebut, anak berlaku pura-pura, tidak sungguhan gitu, dalam memerankan sesuatu, misal menjadi orang lain, kemudian pura-pura marah, pura-pura sedih, dan lain sebagainya. Yang kelima, anak harus aktif bergerak dan berpikir. Dalam kegiatan tersebut, anak berlaku aktif, yaitu memunculkan proses berpikir, kemudian tidak hanya melihat, mereka juga bergerak, menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, fleksibel, yaitu anak bebas memilih mau bermain apa dan bebas beralih ke kegiatan bermain lainnya. Kemudian yang ketujuh, aturan sesuai kebutuhan anak, yaitu anak menetapkan aturan main itu sendiri, baik itu aturan yang memang sudah ada dari orang lain maupun aturan yang baru mereka buat. Yang selanjutnya, aturan main tersebut dipatuhi oleh semua peserta bermain tersebut gitu. Kemudian kedelapan, motivasi dari diri anak, yaitu dorongan bermain muncul dari anak gitu, bukan paksaan dari orang lain. Anak melakukan kegiatan tersebut karena memang anak tersebut
ingin gitu, mau melakukannya. Kemudian terapi bermain atau play therapy gitu ya. Nah, terapi bermain ini merupakan sebuah bentuk terapi atau konseling untuk mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan media bermain. Nah, jadi terapi bermain ini adalah terapi yang menggunakan alat-alat permainan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik itu senang, sedih, marah, gitu, dendam, tertekan atau emosi lainnya, sekaligus memberikan terapi kepada anak yang bermasalah tersebut. Nah, dalam terapi bermain ini, permasalahan anak ini dapat terlihat, yaitu diungkapkan dari cara anak berinteraksi dengan mainan mereka. Kemudian dilihat juga dari perubahan perilakunya saat mereka bermain atau memainkan alat permainan tersebut gitu. Dan melalui alat permainan tersebut juga, selain melihat permasalahan yang mereka alami, juga dapat membantu mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian pertanyaannya, mengapa bermain? Mengapa bermain dapat digunakan sebagai media terapi? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa bermain ini bisa dijadikan media terapi. Yang pertama, karena bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak, sehingga memungkinkan anak untuk rileks dan mengurangi kecemasannya. Nah, dengan bermain, orang dewasa dalam hal ini terapis masuk ke dunia anak, sehingga anak merasa lebih nyaman dan bebas berekspresi. Berekspresi untuk melepaskan perasaannya, melampiaskan perasaannya pada alat permainan tersebut. Kemudian yang kedua, karena terapi bermain telah menjadi pengobatan pilihan untuk anak-anak sejak awal 1900-an dan saat ini banyak digunakan di kalangan praktisi dan berhasil mengatasi berbagai masalah emosi dan perilaku. Kemudian yang ketiga, karena anak mampu mengekspresikan kesadaran, pikiran dan perasaan lebih baik melalui aktivitas bermain daripada dengan kata-kata. Nah, anak-anak secara alami merasa aman, merasa nyaman dengan ekspresi melalui kegiatan dan materi bermain. Penggunaan permainan membantu membangun hubungan antara terapis dengan anak-anak, terutama mereka yang kurang mampu untuk mengekspresikan dirinya secara verbal. Misalkan karena pemalu atau masalah yang dialaminya itu terlalu mengerikan sehingga menimbulkan kecemasan untuk secara langsung menyampaikannya, yang pada akhirnya mereka menunjukkan penolakan atau ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan dan masalah mereka. Pendekatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan terapi bermain yaitu diantaranya ada directive play therapy dan non-directive play therapy. Directive play therapy atau terapi bermain direktif, kegiatannya lebih banyak dipandu oleh terapis. Dengan kata lain, terapislah yang mengambil peran yang lebih aktif dan memimpin dalam permainan anak. Nah, terapis memberikan arahan untuk membimbing anak melalui permainan-permainan. Terapis akan menentukan mainan atau permainan yang akan digunakan dalam sesi terapi. Sedangkan pendekatan non-directive play therapy atau terapi bermain non-directive ini atau disebut juga sebagai terapi bermain yang berpusat pada anak atau klien. Nah, terapis mendukung tetapi tidak mengganggu dan memungkinkan anak untuk mengarahkan diri mereka sendiri. Jadi terapis memberikan kesempatan anak untuk dapat memilih mainan atau permainan sesuai dengan keinginannya. Terapi bermain umumnya diberikan pada anak-anak dengan kondisi tertentu, yaitu mereka yang memiliki masalah pada sosial, emosi, perilaku, dan mental mereka. Misalkan mereka menarik diri, pernah mengalami trauma, atau permasalahan lainnya yang berhubungan dengan psikososial mereka. Nah, untuk mengetahui screening awal bahwa anak ini mengalami hambatan adalah bisa dengan membandingkan dengan anak seusianya atau dengan keadaan saudaranya. Seperti pada usia 2 tahun, kakaknya sudah bisa seperti ini, tapi ternyata adiknya belum, dan sebagainya gitu. Biasanya, jika sudah ada yang seperti itu, orang tua sudah menyadari atau peka untuk melakukan screening awal. Kemudian,
Terapi bermain atau play terapi ini bisa diterapkan untuk semua umur. Namun biasanya terapi ini digunakan untuk anak-anak yang berusia 3-12 tahun. Karena pada usia tersebut, anak-anak seringkali belum dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan pada orang tua atau orang dewasa. Mereka belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan permasalahannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan play terapi ini, yaitu dengan menyediakan permainan atau kegiatan untuk mengekspresikan apa yang mungkin mengganggu anak berdasarkan sesuatu yang mereka alami. Nah, terapi bermain ini dilakukan kurang lebih 30-45 menit. Nah, terapi ini juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai kebutuhannya. Pelaksanaan sesi terapi dimulai dengan pembuatan rancangan treatment, kemudian pelaksanaan treatment, dan evaluasi. Nah, pada tahap pembuatan rancangan treatment dilakukan pada tahap awal setelah mengumpulkan data mengenai latar belakang anak, kemudian keluarga anak. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, simpulkan kebutuhannya, kemudian membuat rancangan treatment beserta tujuannya. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan treatment, yaitu melaksanakan rancangan treatment yang telah dibuat. Yang pelaksanaan itu tetap harus menjaga keprofesionalan dan kerahasiaan data anak. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi treatment, yaitu untuk menilai terapi tersebut efektifkah atau tidak. Nah, prosesnya terapi ini tergantung dari kasus anak itu sendiri. Ada yang lama, ada yang sebentar gitu. Jadi semuanya bervariasi. Proses terapis atau pelaksanaan terapi. Nah, dalam pelaksanaannya itu di dalam ruangan diletakkan berbagai macam alat-alat permainan yang memungkinkan anak mengemukakan apa perasaannya. Nah, ketika anak bermain, terapis mengobservasi perbuatan dan ekspresi wajah serta perkataan anak. Kemudian terapis menjelaskan atau menerjemahkan arti di balik aktivitas simbolik tersebut. Nah, terapis selanjutnya mengkonfirmasi arti dari terjemahan tersebut. Nah, dalam hal ini, terapis harus benar-benar memahami arti simbolik atau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suasana terapeutik yaitu ruangan yang akan digunakannya, penataan mainannya, kemudian furnitur yang sesuai untuk anak-anak, kemudian jenis permainannya juga. Nah, di sini ada jenis mainan yang biasanya digunakan dalam terapi bermain, yaitu ada mainan keluarga atau pengasuhan, kemudian mainan komunikasi, mainan agresi, mainan penguasaan, dan mainan ekspresi kreatif. Pertama, jenis mainan keluarga atau pengasuhan, yaitu terdiri dari beberapa mainan yang memungkinkan pengungkapan pengasuhan keluarga dan permainan yang berhubungan dengan keterikatan, seperti keluarga boneka yang terdiri dari ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, bayi laki-laki, bayi perempuan, kemudian keluarga boneka binatang, rumah boneka dengan peralatan kitchen set, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya jenis mainan agresi, yaitu mainan yang dapat mengekspresikan sifat agresi anak. Di antaranya mainan senjata, pisau karet, pedang plastik, perisai dari kayu gitu, yang menggambarkan kepada anak suatu arti yang mengekspresikan permusuhan dan agresi. Kemudian jenis mainan penguasaan, yaitu beberapa mainan yang memungkinkan anak-anak untuk melihat penguasaan perkembangan mereka. Di antaranya yaitu mainan air termasuk gelas ukur, kemudian makanan dari plastik, kemudian lompat tali, mainan bangunan seperti Lego, balok, dan lain sebagainya. Ekspresi kreatif, yaitu beberapa mainan yang memungkinkan ekspresi berbagai perasaan, harapan, dan kekhawatiran. Yaitu diantaranya uang mainan, topeng, kertas gambar, kemudian cermin, alat medis, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih mainan untuk digunakan dalam terapi bermain ini. Yang pertama, itu mainan harus aman untuk anak-anak, kemudian harus mendorong ekspresi perasaan dan tema permainan, kemudian harus memungkinkan permainan ini imajinatif